Oke, kenapa ya produk A dia bisa bertahan lama, produk B nggak bisa bertahan lama? Kenapa produk yang di-develop dengan sangat baik ternyata kok bisa bertahan lama di pasaran, dan produk yang biasa aja atau kadang-kadang tidak dipikirkan dengan matang, produk itu hanya bertahan sebentar di pasaran? Why? Setelah saya telusuri, ternyata saya menemukan jawabannya. Dan apakah jawabannya? Dengarkan konten ini sampai selesai. Oke, jadi ternyata saya paham bahwa ternyata orang yang benar-benar atau ya orang atau brand yang benar-benar dapat membuat brand atau produk atau jasa mereka bertahan lama di konsumen atau di masyarakat, ternyata mereka benar-benar paham bahwa produk itu tuh benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Ini yang menarik ya. Pada dasarnya, produk yang baik adalah produk yang benar-benar merupakan solusi atas kebutuhan konsumennya. Nggak usah muluk-muluk deh orang jualan mie ayam di dekat perkantoran. Orang kantoran siang pasti lapar. Muncul masalah, saya lapar, saya butuh apa nih? Butuh makan dong, ya kan? Masa saya lapar, saya mau nonton film, ya nggak mungkin juga kan? Ya karena dia butuh makan, dia cari makan. Ada orang yang jualan makanan yang merupakan solusi dari masalah dia. Ya udah, dia beli makanannya. Ya, dari situ kita udah paham bahwa ternyata produk yang baik adalah produk yang menjadi solusi atas kebutuhan marketnya. Gitu. Ada banyak jajanan, misalkan di jalan gitu ya, ada banyak jajanan, makanan-makanan, nggak ada yang jual minuman. Ada jual minuman satu laris banget. Kenapa ya? Dia adalah solusi atas masalah orang banyak di situ. Orang banyak makan, nggak ada minum nih, seret dong, gitu kan ya. Aduh, gimana mau minum apa nih? Minum air liur kan nggak menghilangkan seret juga kan. Ya akhirnya belilah minum tersebut, gitu. Dan saya pahami bahwa ternyata benar ya, dari situ kita bisa menganalisa bahwa produk yang baik adalah produk yang menjadi solusi atas kebutuhan masyarakatnya. Berarti ketika kita sedang mendevelop sebuah brand, ya, alangkah baiknya kita lihat terlebih dahulu apa masalah dari konsumen yang ingin kita sasar. Ya, itu hal yang lebih bijaksana daripada kita memilih membuat produk terlebih dahulu dan baru mencari konsumennya. Ya, ini seperti ini ya, duluan ayam atau duluan telur gitu ya, itu perdebatan gitu ya. Tapi kalau ini berbeda ya, duluan produk atau duluan memahami konsumen. Jawabannya jelas duluan memahami konsumen. Karena dengan kita memberikan produk yang merupakan solusi atas kebutuhan konsumen, otomatis produk itu kan bertahan lama, teman-teman. Gitu. Ada sebuah cerita yang cukup tidak baik ya. Teman saya, dia bercerita kalau ternyata di kuliahnya dulu dia ketika kuliah dapat banyak sekali uang ketika kuliah. Ngapain nih dia nih? Penasaran dong. Ternyata dia merupakan joki skripsi. Ini hal negatif ya, hal negatif. Cuma dia mengatakan bahwa ternyata dia melihat opportunity tersebut ketika mendengar dan melihat bahwa teman-temannya itu susah dalam bikin skripsi. Gitu. Nah, dia melihat di sini ada sebuah kebutuhan. Oh, teman-teman saya butuh akan suatu hal. Maka dia menciptakan sebuah solusi dan dibisniskan. Dia jadi joki skripsi 3 juta atau 5 juta, saya lupa, per skripsinya. Berarti adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan sebuah solusi dari masalah mereka, rela untuk membayar untuk mendapatkan solusi tersebut. Gitu. Kita contohkan sebuah brand yang besar deh, kayak Gojek contohnya. Gojek itu tidak mulai ujuk-ujuk langsung bikin aplikasi, ujuk-ujuk gak langsung ngomong sama ojek pengkolan, mau gak bermitra dengan kami? Enggak. Mereka benar-benar menganalisa kebutuhan pasar yang mereka sasar. Mereka melihat orang kantoran di dalam kota besar, khususnya Jakarta, ternyata kok banyak yang ke kantor itu telat gitu ya, atau tidak dalam kondisi yang prima gitu ya. Kenapa gak prima ya? Karena naik motor sendirian capek, udah stres di jalan, macet dan sebagainya, desek-desekan di angkutan umum, naik taksi biar nyaman tetap aja macet ya. Akhirnya ya Nadiem Makarim dan kawan-kawan mencari solusi. Apa nih solusi yang bisa dilakukan untuk membuat masalah mereka ini teratasi? Akhirnya muncullah solusi paling cepat biar datang kantor nggak telat adalah dengan menggunakan motor. Pakai motor sendiri tentu capek dong, ya kan? Stres, capek sama aja. Akhirnya muncullah opsi menggunakan ojek. Tapi ojek sendiri kadang-kadang ugal-ugalan atau mungkin kadang-kadang harganya juga harus negosiasi dulu, ya kan? Tentu butuh emosi juga di situ kan ya, emosional untuk diskusi untuk mendapatkan harga yang pas gitu. Ya akhirnya yang muncul adalah ya bermitra dengan ojek pangkalan untuk dijadikan mitra dari Gojek dengan harga yang sudah pasti, dengan kondisi kendaraan yang sudah dicek terus-menerus ya, dan ya udah itu solusinya. Dan kita lihat sekarang berkembang, ya kan.
Dan bahkan target marketnya nggak cuma sekelas pekerja doang, sudah berkembang sekarang gitu. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis, saran saya lihat dulu masalah orang-orang di sekitar kalian. Jangan cuma lihat kalian pengen bikin apa nih, jangan. Tapi lihat dulu masalahnya. Kalian coba bikin produknya, kalian tes cocok gak konsumen kalian atau calon konsumen kalian dengan produk yang kalian buat tadi. Gitu. Oke, itu aja sharing hari ini dan thanks for watching, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini akan terus berkembang dan bisa memberikan banyak solusi dan banyak sekali ilmu untuk kalian semua. Thank you.